Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Sejak awal tahun, kalau nggak salah di CES 2023 kemarin di Las Vegas, AMD sudah meng-announce kalau akan meluncurkan Ryzen 7000 series yang akan mereka tambahkan juga dengan teknologi mereka yaitu AMD 3D V-Cache dan akan mereka namai AMD 7000 series X3D. Ya, sebenarnya apa sih teknologi AMD 3D V-Cache itu? Ya, secara sederhana teknologi itu memungkinkan AMD untuk bisa menambahkan lebih banyak cache memori ke dalam prosesor mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menumpuknya stacking. Jadi mereka menambahkan cache memori tidak melebar ke samping, tidak horizontal, tapi vertikal, ditumpuk di atas die yang sudah ada, sehingga tidak membutuhkan tempat yang lebih besar dan lebih efisien menurut mereka. Dan sebenarnya teknologi 3D V-Cache sudah mereka terapkan di produk perdana mereka yang menggunakan 3D V-Cache teknologi, yaitu di Zen 3 ya, di AM4 socket, prosesor AMD Ryzen 7 5800 X3D yang bisa memasukkan 96 MB cache memori ke dalam prosesor tersebut, sehingga untuk beberapa aplikasi terutama gaming memiliki performance yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang 5800 X3D itu masih merupakan prosesor gaming yang sangat diperhitungkan walaupun secara teknologi sudah agak ketinggalan. Ya, dari depan saya sudah ada sebuah prosesor 7000 X3D dan ini adalah seri paling tingginya ya. Ini adalah Ryzen 9 7950 X3D yang AMD klaim ini adalah gaming prosesor terkencang yang ada di muka bumi sekarang. Memiliki 16 core 32 thread dengan total cache memori 144 MB. Ya, ini secara konfigurasi sama persis dengan 7950X ya, secara core dan thread. Cuman ada perbedaan cache memori sebesar 64 MB lebih banyak yang ini. Terus detailnya apalagi yang berbeda dengan yang non X3D? Ya, secara base clock berbeda. Yang ini lebih rendah yaitu 4,2. Kalau yang non X3D, yang X biasa itu 4,5. Boost clocknya sama, boost clocknya 5,7 GHz. Terus TG max-nya juga berubah ya. TG max-nya kalau yang X itu 95 derajat, di sini disetting cuma 89 derajat Celcius. Dan TDP-nya juga berbeda. TDP-nya yang ini cuma 120 watt, sedangkan yang X itu 170 watt. Lebih rendah 50 watt TDP-nya dibandingkan yang X. Oke, habis ini coba akan kita detailkan sedikit tentang konfigurasi si 7950 X3D ini. Jadi prosesor ini kan memiliki 16 core 32 thread ya. AMD membagi 16 core ini menjadi 2 chiplet atau biasa juga disebut CCD. Ada 2 CCD. Setiap CCD-nya memiliki 8 core dan natifnya aslinya setiap CCD ini memiliki 32 cache memori L3 cache 32 MB, 32 MB. Nah, di salah satu CCD-nya ini AMD menambahkan satu layer, menambahkan 64 MB cache memori lagi dengan teknologi AMD 3D V-Cache mereka. Jadi ditumpuk di atas CCD yang satunya ini 64 MB tambahan cache memori. Jadi konfigurasi akhirnya CCD satu ini memiliki 32 MB plus 64 MB, jadi total 96 MB. CCD yang keduanya memiliki 32 MB tanpa stacking ya. Jadi totalnya ada 128 MB cache memori. Ini L3 cache. Tadi saya bilang total generalnya ada 144 MB kan cache memorinya. Itu adalah penjumlahan antara L2 dan L3, L2 plus L3. Nah, untuk L2-nya, L2-nya setiap core itu memiliki 1 MB. Jadi 128 MB ditambah lagi dengan 16 MB L2 cache. Jadi totalnya ada 144 cache memori yang ada 144 MB cache memori yang ada di prosesor ini. Ya, dengan dua konfigurasi chiplet yang berbeda ini antara CCD 1 dan CCD 2 ini ternyata juga memiliki karakter yang berbeda. Jadi CCD yang memiliki cache memori lebih banyak ini akan berjalan sedikit lebih rendah dibandingkan CCD yang hanya memiliki 32 MB cache memori. Ini kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi yang multi-thread dan CPU intensif akan ada perbedaan sekitar 200 MHz yang memiliki cache memori lebih besar, yang ada 3D V-Cache-nya ini lebih rendah dibandingkan yang non 3D V-Cache. Sebenarnya ini sudah kelihatan ya di waktu di 5800 X3D dibandingkan dengan yang non X3D itu clocknya jauh lebih rendah yang X3D ya, 5800 X3D. Tapi memang ternyata di beberapa aplikasi terutama gaming tidak semata-mata clock yang tinggi itu bisa membuat FPS-nya meningkat, dan terbukti dengan lebih banyaknya cache memori itu jauh lebih signifikan meningkatkan FPS dibandingkan clock yang tinggi. Oke, habis ini kita akan coba bandingkan performance Ryzen 9 7950 X3D ini apabila kita bandingkan dengan Ryzen 9 7950X biasa ya, non X3D. Jadi kita akan ambil data dari beberapa pengujian kita yang lalu tentang 7950X, karena jujur aja kita udah nggak punya ya 7950X nya, jadi kita ambil dari data-data pengujian yang lalu. Terus testbed yang kita gunakan apa? Kita akan menggunakan ini prosesor 7950 X3D plus 7950X dari pengujian yang lalu. Motherboardnya kita menggunakan ASRock B650 HD Legend Wi-Fi.
Terus RAM-nya kita menggunakan VLAN Manta 6000 MHz CL36 32 GB kit 6000 MHz. Terus storage-nya kita menggunakan SSD Apacer Gen 4x4 dan untuk VGA card kita menggunakan RTX 4080 dari Colorful, dan untuk coolingnya kita menggunakan I/O 240 mm. Ya, selanjutnya kita akan mulai benchmark. Kita mulai dengan synthetic benchmark dulu ya. Kita mulai dengan simulasi game DirectX 11, Firestrike, terus TimeSpy untuk simulasi game DirectX 12, dan Port Royal untuk simulasi games yang ada ray tracing-nya. Ya, kita lihat di Firestrike perbedaannya cukup kelihatan ya. Yang X3D ada perbedaan sekitar 1000 poin lebih. Terus kalau di TimeSpy kita lihat sudah semakin tipis walaupun masih sedikit unggul yang X3D. Dan di Port Royal kita sudah tidak bisa lihat ada perbedaan ya. Bahkan kalau detailnya sedikit lebih rendah yang ada X3D-nya ya. Beda-beda sekitar 4 poin. Kalau bisa kita direview sama lah performance-nya. Selanjutnya kita akan uji AAA games ya. 3 title kita akan cobakan dengan resolusi Full HD dan 2K ya. Kita nggak uji 4K karena kalau di 4K sudah benar-benar ke GPU bond ya. Prosesor tidak terlalu berperan di situ. Oke, kita lihat dulu di 1080p Full HD di Shadow of Tomb Raider setting maksimal ray tracing on. Kita lihat kalau yang X3D bisa punya perbedaan performance yang cukup kelihatan ya. Terus di Far Cry 6 juga lebih kelihatan lagi perbedaan FPS average-nya bisa jauh lebih tinggi yang X3D. Tapi di Cyberpunk kita lihat perbedaannya hampir nggak ada ya. Bahkan yang X3D sedikit 1 FPS 2 FPS lebih rendah dibandingkan yang X3D karena mungkin yang Cyberpunk ini butuh clock yang jauh lebih tinggi dibandingkan cache memory yang lebih besar ya. Lanjutnya di resolusi 2K di Shadow of Tomb Raider kita lihat di 2K juga sudah hampir nggak ada perbedaannya, cuma beda 1-2 FPS doang. Di Far Cry 6 masih kelihatan cukup signifikan perbedaannya, dan di Cyberpunk kembali tidak kelihatan perbedaannya, hampir sama aja, tidak ada perbedaan yang signifikan antara X3D dan non X3D. Jadi ada beberapa karakter game yang memang tidak membutuhkan cache memory lebih besar dan membutuhkan clock yang lebih tinggi. Ada beberapa game juga yang memang memiliki karakter membutuhkan cache memory besar untuk bisa menjalankan FPS lebih tinggi di game tersebut. Terus kalau kita lihat untuk productivity bagaimana? Ya, kita coba simulasi render ya. Kita menggunakan Cinebench R23 untuk multi-core. Kita lihat kalau kondisi default by default ini kita lihat perbandingannya untuk multi-core-nya si 7950 X3D ini bisa mencatat skor di angka sekitar 35.600 poin. Sedangkan yang 7950X dengan clock yang lebih tinggi dan TDP yang lebih besar itu bisa mencapai 37.000 lebih. Ya, terus saya coba beberapa preset yang ada di BIOS-nya ASRock. Kita menggunakan TG Max maksimum 85 derajat dengan curve optimizer minus 20 mV. Ini 7950 X3D ini bisa naik lagi di angka sekitar 36.000 lebih ya. Cinebench R23 multi core poinnya. Lanjut kalau kita lihat konsumsi dayanya bagaimana? Apakah dengan TDP lebih rendah itu otomatis power package-nya lebih rendah dan real power yang disedot dari power meter juga lebih rendah? Kita lihat ketika kondisi default untuk menjalankan Cinebench R23, package powernya ini ada di kisaran 145 watt dan ini jauh lebih rendah dibandingkan 7950X biasa ya. Terus kalau kita menggunakan optimizer tadi yang saya bilang preset di BIOS itu kurang lebih juga tetap sama 145 watt untuk power package-nya. Dan kalau kita lihat di tarikan power meter, saya coba menyamakan kondisi ya. Saya copot VGA card-nya, saya jalankan Cinebench dan kita lihat dari power meter. Tarikan si sistem ini untuk menjalankan Cinebench R23 itu seberapa besar sih? Dan bisa kita lihat 7950X ini membutuhkan tarikan daya dari power supply itu hampir sekitar 315 watt lebih. Sedangkan kalau kita lihat 7950 X3D ini hanya membutuhkan sekitar 200-an lebih aja. Jadi perbedaannya sekitar 100 watt lebih rendah konsumsi dayanya dibandingkan 7950X biasa dalam kondisi default. Dan ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan 13600 kayak yang waktu itu juga kita uji, ini bahkan jauh lebih rendah by default dibandingkan 13600K Core i5-nya Gen 13. Oke, habis ini kita coba lakukan eksperimen kecil ya supaya kalian lebih paham seberapa besar sih fungsi cache memory dalam aplikasi terutama games ya. Jadi seperti tadi saya bilang di depan bahwa processor Ryzen 9 ini memiliki 2 chiplet ya. Kalau ini 16 core terbagi jadi 2, 8 plus 8. Yang satu chiplet atau CCD itu ditambahi 3DV cache. Jadi ada tambahan 64 MB cache memory dari aslinya 32, yang satunya tetap 32 MB. Jadi ada perbedaan L3 cache sebesar 64 MB antara CCD 1 dan CCD 2. Nah, teorinya kita akan mendisable salah satu dari mereka dan kita akan bandingkan CCD 1 yang memiliki 96 cache memory dan CCD 2 dengan 32 cache memory. Dan kita akan benchmark beberapa aplikasi game. Jadi nanti konfigurasinya kita akan membenchmark hanya dengan 8 core 16 thread. Yang pertama kita menggunakan 96 L3 cache memory untuk CCD yang ada cache 3DV cache-nya.
8 core 16 thread yang kedua hanya memiliki 32 cache memori. Segimana bedanya kalau kita lihat dari FPS game? Ya, caranya gimana? Kita akan masuk ke BIOS dulu, kita akan masuk ke menu Advanced dan kita akan masuk ke AMD overclocking menu di situ, dan kita lihat di sini ada konfigurasi CCD ya. Kita bisa disable salah satunya. Di sini kalau kelihatan di sini hanya ada 2 CCD ya. Yang pertama mereka namanya CCD 0 dan ini saya identifikasi yang memiliki 3D cache, dan yang kedua adalah CCD 1 tulisannya. Ini yang tidak memiliki 3D cache alias cuma 32 MB electric cache-nya. Dan yang pertama kita akan coba disable yang tidak ada 3D cache-nya. Jadi kita setting di sini 0000 dan kita save, dan kita lihat di CPU Z kelihatan di sini konfigurasinya cuma 8 core 16 thread dengan electric cache 96 MB. Nah, selanjutnya yang skenario kedua kita akan disable yang CCD 1-nya. Jadi kalau di BIOS tadi kita lihat CCD 0 yang kita disable. Sehingga konfigurasinya hanya akan memiliki 8 core 16 thread dengan electric cache 32 MB. Dan kita akan coba benchmark 2 buah game di sini dan kita lihat hasilnya. Dan ternyata untuk yang CCD dengan S3D dengan 64 MB electric cache tambahan itu signifikan lebih kenceng ya. Di Far Cry 6 1080p kita lihat perbandingannya yang 32 MB electric cache cuma 115. Tapi yang 696 MB electric cache bisa sampai 159 FPS average-nya. Selanjutnya di Shadow of Tomb Raider kita lihat yang tanpa 3D cache yang 32 MB electric cache-nya cuma 213, dan yang 8 core 16 thread dengan 3D cache 96 MB itu sampai 234. Ini kelihatan banget dengan prosesor yang sama, bahkan yang non 3D cache itu clock-nya lebih tinggi, FPS yang dihasilkan di resolusi 1080p untuk buat triple games ini bisa sangat signifikan ya perbedaannya, hanya dengan perbedaan 64 MB electric cache doang. Oke, kita sampai pada akhir video 7950 X3D. Ya, mereka berhasil menambahkan 64 MB cache memori tambahan di prosesor 7000 series mereka. Kalau kita ngomong 64 MB itu kecil banget sebenarnya kalau kita bandingkan dengan storage yang sudah bertera-tera. Kalau kita bandingkan dengan kapasitas RAM juga sudah nggak ada apa-apanya ya, 8 GB sekarang per keping minimal. Ini cuma 64 MB doang. Cuman kalau kita ngomong dimasukkan ke dalam sebuah prosesor dengan space yang sangat terbatas dan juga teknologi nanometer, ini jadi masalah. Dan AMD punya solusinya. Mereka punya teknologi certificate sehingga mereka bisa menumpuk si cache memory itu di atas yang sudah ada, sehingga mereka bisa menambahkan 64 MB cache memory tambahan di prosesor mereka, dan ternyata berefek cukup signifikan di performance gaming. Jadi nggak salah juga kalau mereka bilang 7950 X3D ini adalah gaming prosesor terkencang saat ini. Tapi menurut saya selain gaming performance ada satu hal lagi yang sangat menarik, efisiensinya ya. Ini sangat-sangat efisien dengan konfigurasi yang sama dengan yang non X3D yang 7950X biasa. Si 7950 X3D ini memiliki konsumsi daya yang jauh lebih rendah dan suhu yang lebih rendah juga. Dan menurut saya ini adalah 16 core 32 thread terefisien yang ada sekarang, bahkan dalam kondisi default sekalipun. Dan menurut saya, kalaupun kalian bukan gamers, ini tetap akan sangat menarik kalau kalian ingin membuat sebuah PC high-end ya. Karena 16 core 32 thread-nya ini sangat-sangat jinak ya. Kalian nggak perlu beli cooling premium untuk bisa mendinginkan si 16 core 32 thread ini. Cukup rendah daya dan cukup dingin. Jadi cukup dengan cooling kelas menengah sudah cukup menurut saya untuk bisa menemani si 7950 X3D ini. Itu aja mungkin yang kita bisa sharing pada kesempatan kali ini tentang 7950 X3D, prosesor terbaru dari AMD, dan kedepannya mungkin ada beberapa tipe lain ya, 7900X 3D dan juga 7800X 3D. Harusnya yang 7800X 3D ini yang paling ditunggu para gamers karena harusnya harganya lebih terjangkau dan performance gamingnya kalau dari simulasi yang tadi kita buat ya dengan mendisable yang CCD yang tanpa 3D cache, kurang lebih kan seperti itu nih konfigurasinya, 8 core 16 thread dengan electric cache 96 MB. Performance gamingnya juga tidak signifikan bisa lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan 16 core 32 thread, karena nggak semua games bisa menggunakan core dan thread sebanyak itu. Oke, itu aja yang mungkin kita bisa sharing pada video kali ini tentang sebuah prosesor terbaru dari AMD. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Ilmu dari Jogja.